Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah ini kawan-kawan, kondisi buah tanaman cabai rawit kaliber luar biasa lebat seperti ini. Dia buahnya bergerombol seperti ini, double-double seperti ini dia. Dan merahnya mengkilat seperti ini. Kalau kita pegang seperti ini dan kita tindis, dia sangat keras sekali. Jadi struktur kulitnya cabai rawit kaliber itu sangat keras luar biasa. Nah, ada banyak pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua, bagaimana cara pemupukan yang benar, penyeperian yang benar, ataupun pengendalian yang sangat penting khususnya di musim penghujan, karena ini penyakit yang satu ini merupakan penyakit yang sangat menakutkan sebenarnya, bisa menyebabkan gagal panen sepenuhnya, khususnya di musim penghujan, yaitu penyakit Anthranoxa atau dikenal dengan nama penyakit patek. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan sebenarnya agar buah cabai tidak terkena yang namanya penyakit Anthranoxa atau patek itu, bagaimana cara kita memberikan pemupukan, bagaimana cara kita melakukan penyeperian, dan yang terpenting adalah unsur-unsur dalam pemupukan itu apa yang harus diberikan. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali daripada kelangsungan buah cabai itu agar terhindar dari yang namanya serangan patek atau penyakit jamur lainnya. Jadi buahnya super lebat seperti ini kawan-kawan. Warna buahnya mengkilat seperti ini. Ini sudah ada yang merah-merahnya lumayan banyak sudah. Nah, kalau kita lihat dari bawah seperti ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah cara pemupukan agar buah cabai itu terhindar dari namanya serangan Anthranoxa atau patek. Sebelum kita melakukan penanaman, yang perlu diperhatikan adalah kondisi lahan itu sendiri kawan-kawan. Apakah bedengan ini sudah baik dalam arti bebas dari jamur atau ada masih penyakit-penyakit lainnya. Karena kalau kita menanam cabai, kalau kita tidak memberikan pupuk yang tepat, artinya di fase vegetatif dan generatif itu tidak boleh tertukar sebenarnya kawan-kawan. Ini sangat penting harus kita ketahui. Di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan, memang kalau kita memberikan unsur N yang cukup banyak, itu pertumbuhannya akan sangat cepat sekali dan warna daunnya akan sangat hijau. Tetapi di balik kesuburan tanaman itu harus kita perlu memperhatikan kondisi lingkungan atau kondisi cuaca. Kalau di musim penghujan, kalau kita memberikan unsur N yang berlebihan, maka yang terjadi di fase generatif buah cabai sangat mudah sekali diserang namanya penyakit jamur, khususnya layu fusarium, busuk batang, bercak daun, bahkan penyakit yang sangat menakutkan yang seperti saya sampaikan tadi adalah penyakit Anthranoxa atau penyakit patek. Jadi apa yang harus kita berikan di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan itu? Nah, teknik yang kita lakukan adalah sebelum melakukan penanaman, kita melakukan pengocoran dengan 3 bahan, yaitu menggunakan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita kocor sebelum tanam kurang lebih 100 ml pada setiap lubang tanam. Kemudian 2 hari berikutnya kita melakukan penanaman. Di usia 5 hari, 10 hari, kemudian 15-20 kita melakukan pengocoran dengan asam amino dan mordenpol. Dosisnya masing-masing 30 ml untuk takaran 20 liter air. Itu yang kita lakukan. Tidak memberikan pupuk menggunakan NPK Mutiara ataupun pupuk sejenis lainnya. Hanya menggunakan 2 bahan di usia seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu 5, 10, 15-20 HST. Nah, kemudian di usia 25 hari baru kita melakukan penyeperian dengan menggunakan insektisida bahan aktif abamectin dan juga dimix dengan fungisida. Fungisidanya menggunakan bahan aktif mancozeb dengan takaran 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot kawan-kawan. Itu di usia 25, 30 dan 35 hari kita masih menggunakan insek dan fungi dengan bahan yang sama. Kita belum melakukan pengocoran dengan NPK. Karena ini khusus situasi penghujan kawan-kawan, yang kita lakukan justru di usia kemudian 40 HST, kita melakukan pengocoran sekali lagi dengan menggunakan yaitu asam humat dan ultradap. Itu yang kita lakukan. Karena asam humat ini sangat penting sekali
untuk menaikkan pH tanah. Karena di musim penghujan itu biasa yang terjadi adalah pH tanah akan drop. Jadi kalau pH tanah drop, otomatis tanaman cabai yang kita tanam sangat mudah sekali nantinya diserang yang namanya penyakit jamur, kawan-kawan. Ini ada satu buahnya agak berbeda ini, kawan-kawan. Dalam satu bungkusan cabai rawit kaliber ada perbedaan buah di sini, kayak buah cabai OR cempluk. Ini ada satu pohon seperti ini, tapi buahnya besar-besar sekali dia. Nah, bagaimana cara kita memberikan pupuk susulan di musim penghujan? Nah, kawan-kawan, khususnya di musim penghujan banyak juga yang bertanya di antara kawan-kawan para petani, bagaimana cara memberikan pupuk susulan yang tepat. Nah, khususnya tanaman cabai yang kita rawat ini, cabai rawit kaliber, kita tidak memberikan pupuk susulan dengan menggunakan NPK 1616 ataupun SP36 sekalipun kita tidak memberikan, tetapi kita melakukan dengan sistem kocor, kawan-kawan, dengan menggunakan yaitu kalsium dan boron langsung di lubang tanam, yaitu dosisnya 4 sendok makan. Karena musim penghujan ini kita lebihi dosisnya, biasanya kita memakai 3 sendok makan yaitu kalsium dan boronnya, tetapi di musim penghujan kita memakai sampai 4 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Itu interval kita lakukan 7 hari sekali, kita langsung kocor di lubang tanam ini. Nah, sedangkan menggunakan pupuk NPK 1616 itu sama sekali kita tidak melakukan, karena hujan di tempat kita ini sangat keras. Jika kita paksakan melakukan pengocoran dengan NPK 16, itu tanaman akan sangat subur, tetapi efek kesuburannya sangat berpengaruh ke buah cabai itu sendiri, yaitu seperti yang telah saya sampaikan tadi, buah cabai itu sangat mudah diserang namanya penyakit Anthranoxa atau penyakit patek. Jadi kita menghindari menggunakan NPK 1616 di musim penghujan. Pertanyaan para petani, apakah selain NPK 1616 bisa dikasih dengan pupuk jenis lain? Bisa dikasih dengan pupuk jenis lain, yaitu menggunakan SP36, yaitu kita jangan di lubang tanam, kawan-kawan, tetapi di lubang pupuk susulan seperti ini. SP36 kita mix dengan KCL, itu sangat bagus sekali. Jangan menggunakan NPK 1616 khususnya di musim penghujan. Itu catatan yang sangat penting agar buah cabai aman atau terhindar daripada namanya serangan penyakit jamur. Ini luar biasa buahnya, kawan-kawan. Jadi kondisi tanamannya ini masih hijau-hijau, lebat luar biasa. Lalu bagaimana cara kita menyembuhkan buah cabai yang sudah terserang yang namanya penyakit Anthranoxa? Nah, ini sangat penting sekali. Kalau buahnya sudah terserang namanya penyakit Anthranoxa, yaitu di sini ciri-cirinya adalah hitam di sini, kawan-kawan, biasanya hitam mengering. Itu bagaimana cara mengatisnya? Teknik yang kita lakukan adalah melakukan penyempraian dengan fungisida. Nah, fungisida yang kita pakai biasanya adalah merek dagangnya Kuproxat. Itu bahan aktif tembaga oksisulfat, kawan-kawan. Nah, banyak pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua, apakah bahan aktif tembaga itu bisa dicampur dengan fungisida atau insek atau bahan-bahan yang lainnya. Khususnya Kuproxat ini, merek dagang Kuproxat ini, bisa sebenarnya, kawan-kawan, dicampur dengan insek maupun fungi. Terkecuali bahan aktif tembaga merek dagangnya seperti Kopsit 77, itu biasanya tidak bisa dicampur dengan bahan lain apapun. Itu dispray secara tunggal. Nah, teknik penyempraian yang kita lakukan, jika kawan-kawan ingin mencampur Kuproxat, bisa dicampur dengan Detain ataupun dengan insek. Bisa juga diaplikasikan secara tunggal. Nah, dosisnya yang kita pakai biasanya adalah 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot. Kita semprot terlebih dahulu semuanya secara merata, kemudian 2 hari berikutnya kita juga melakukan penyempraian dengan kalsium tunggal, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan selama 3 hari berturut-turut. Jadi pertama kita melakukan penyempraian dengan Kuproxat dengan takaran 30 ml untuk 1 tangki semprot. Kemudian 2 harinya kita menggunakan kalsium tunggal dengan dosis 4 sendok makan untuk takaran 1 tangki semprot. Kemudian besoknya kita 2 hari lagi, maksud saya, kita menggunakan Kuproxat lagi dengan takaran yang sama. Itu yang kita lakukan. Nah, setelah buahnya menjadi kering dan normal, pateknya sudah mulai berkurang, baru kita memasukkan yang namanya bahan-bahan yang lain seperti Pitaron SL ataupun Morden Pool, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan untuk pencegahan yang namanya penyakit Anthranoxa atau patek. Tetapi ingat, kawan-kawan, catatan yang sangat penting sekali,
jika tanaman atau buah cabai sudah terserang namanya penyakit patek, jangan sesekali menggunakan pupuk daun jenis apapun. Itu akan menambah serangan jamur yang akan lebih parah. Dan ingat, yang terpenting adalah kondisi bedengan. Jadi kondisi bedengan itu sangat berpengaruh sekali di musim hujan. Jenis pupuk apapun, obat apapun yang kita pakai, kalau bedengannya atau pH tanahnya drop, apalagi sampai 4,5 atau 3, itu penyakit jamur sangat mudah sekali menyerang tanaman cabai. Dan cabai atau pohon cabai itu biasanya tidak tumbuh secara normal. Ini buahnya besar-besar, kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video yang saya buat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.